Oke, kembali lagi bersama saya di channel TKJ Networkers. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan playlist saya yang kemarin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Oke, kalau begitu saya lanjut saja. Oke, jenis-jenis komputer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan jangkauan wilayahnya, berdasarkan arsitekturnya, dan berdasarkan media transmisinya. Nah, di video kali ini mungkin akan dibagi menjadi 2 part karena demi menghemat waktu juga dan memperpendek durasi juga, jadi saya bagi 2 video. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Nah, berdasarkan jangkauannya, jaringan itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network. Ini salah satu contohnya adalah ketika kita menggunakan earphone wireless contohnya. Nah, itu termasuk PAN karena jangkauannya lebih kecil. Itu PAN. Atau mungkin contoh lainnya kita bisa lihat mouse wireless. Nah, itu termasuk juga PAN. Nah, PAN ini biasanya lebih sering ditemukan di apa ya? Di Bluetooth lah. Nah, itu contohnya. Untuk jangkauan kurang lebih 5-10 meter. Nah, kemudian ada yang kedua atau yang lebih luas lagi ada LAN atau Local Area Network. Nah, ini lebih luas lagi jangkauannya dibandingkan dengan Bluetooth. LAN ini biasanya mencakup satu ruangan, misalkan contohnya itu di lab. Nah, itu bisa juga disebut LAN. Kemudian yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini lebih luas lagi dibandingkan dengan LAN. Sudah jelas dari namanya, itu metropolitan. Metropolitan itu kota kalau tidak salah. Ya. Kemudian metropolitan ini biasanya sekumpulan jaringan-jaringan LAN yang saling terhubung. Contohnya sekolah dengan sekolah, perusahaan dengan perusahaan yang masih dalam satu kota ataupun satu provinsi begitu. Kemudian ada WAN. WAN ini lebih luas lagi dari MAN. WAN ini merupakan singkatan dari Wide Area Network. Nah, ini jangkauannya atau cakupan wilayahnya hampir hampir seluruh planet lah. Nah, WAN ini biasanya untuk menghubungkan antar negara bahkan antar benua. Begitu, itu WAN. Kemudian ada internet. Ini mah internet sudah jelas lebih luas lah pastinya. Itu mah sudah semua terhubung internet. Nah, kemudian mungkin di antara yang tadi kayak PAN, LAN, MAN, WAN itu ada istilah lain kayak CAN, SAN, ataupun di sini yang tidak tertera itu ada WLAN. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja sedikit sekilasnya saja. Nah, yang pertama itu ada CAN atau Campus Area Network. CAN itu hampir mirip kayak LAN atau jaringan sekolah. Jadi CAN itu adalah jaringan kampus besar lah. Contohnya. Nah, kenapa bisa disebut CAN? Kenapa nggak LAN aja? Ya, mungkin ini jangkauannya lebih luas dan ini menjelaskan jaringan itu lebih spesifik lagi. CAN, Campus Area Network. Itu sudah jelas CAN. Kemudian di sini ada SAN atau Storage Area Network. Hampir sama sih cara kerjanya, penyebutannya kayak CAN. Penggunanya itu lebih spesifik lagi. Sudah jelas di situnya Storage Area Network. Nah, yang berarti SAN ini adalah jaringan yang menghubungkan penyimpanan database contohnya. Contoh penggunaannya itu seperti di data center. Nah, itu contohnya. Kemudian ada istilah lain WLAN. WLAN itu singkatan dari Wireless Local Area Network. Nah, bedanya sama LAN, LAN itu dia menggunakan media transmisi kabel. Nah, sedangkan WLAN itu menggunakan wireless atau gelombang radio begitu. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis berdasarkan arsitekturnya. Nah, berdasarkan arsitekturnya
jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu ada yang peer-to-peer dan client server. Nah, spesifik jaringan peer-to-peer. Nah, peer-to-peer itu jaringan komputer yang dimana dalam satu jaringan itu semuanya setara dan tidak ada server. Komputer itu bisa menjadi server maupun klien. Nah, ini salah satu contohnya. Sebentar. Nah, ini contohnya. Contohnya lihat. Di sini semua komputer saling terhubung, tidak ada internet. Tidak ada server. Semua ini komputernya ada yang jadi server, bisa jadi klien. Begitu. Hampir mirip kita menggunakan WA gitu. Ketika kita ngirim video, itu kita bisa disebut juga sebagai server karena yang menyediakan sumber daya. Ataupun klien ketika kita menerima pesan tersebut. Gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang jaringan client server. Berbeda dengan peer-to-peer yang dimana semuanya itu sama rata. Nah, client server ini sudah jelas lah dari namanya. Client server pasti ada server pusatnya sebagai penyedia layanannya. Nah, sebentar. Client server ini memiliki server dan klien komputer yang dimana Ntar saya rada lupa ingat. Client server itu beda dengan peer-to-peer. Kalau peer-to-peer itu semuanya sama rata. Nah, kalau client server ini ada yang bertindak sebagai klien, ada yang sebagai server. Beda gitu. Gak semuanya satu tugas, dua job lah istilahnya. Ada yang jadi server dan klien, ada yang klien jadi server gitu. Nah, maaf guys, videonya kepotong karena tadi kelamaan kameranya nggak kuat gitu. Oke, kita lanjut saja. Saya ulangi lagi ya. Client server itu berbeda dengan jaringan peer-to-peer. Kalau peer-to-peer itu semuanya setara, ada yang bertindak sebagai klien, ada yang bertindak sebagai penyedia begitu. Nah, client server ini berbeda. Di dalam jaringan tersebut ada yang bertindak klien-klien, ya server gitu. Jadi semua komputer itu memiliki satu perangkat satu job lah gitu. Nah, oh iya, ada yang terlupa, kelebihan dan kekurangannya. Kita balik lagi. Oke, nggak bisa dibalik, bentar ada error. Oke, saya jelasin saja. Nah, untuk kelebihan jadi jaringan peer-to-peer itu anggarannya itu lebih murah karena tidak membutuhkan server. Kemudian, biasanya jaringan peer-to-peer itu tidak menggunakan perangkat tambahan seperti switch yang terpusat begitu. Kemudian, jaringan peer-to-peer itu lebih mudah juga dikonfigurasi dibandingkan dengan client server. Tapi, peer-to-peer juga memiliki kekurangan. Contohnya itu manajemennya yang sulit karena komputer tersebut sama rata ya tadi. Nah, data tersebut itu bisa berceceran di komputer-komputer yang lain begitu. Sehingga menyulitkan untuk manajemen data. Kemudian keamanannya keamanannya itu tidak kuat, tidak terjaga lah gitu. Karena kita harus konfigurasi keamanan tiap komputer kan itu lumayan juga. Terus biasanya keamanannya juga lebih kurang kalau di PC itu, di komputer itu. Nah, kemudian untuk client server, kelebihannya manajemennya itu lebih mudah karena si layanannya itu hanya satu, tidak tersebar seperti peer-to-peer. Kemudian kalau misalkan kita mau upgrade si servernya itu lebih mudah dibandingkan dengan yang peer-to-peer. Kemudian untuk kekurangan dari client server ini, biayanya yang tinggi karena membutuhkan server tambahan yang dimana spesifikasinya juga membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Karena ya kalau spesifikasinya yang kecil,
itu bisa membuat server down atau error. Contohnya ketika kalian ulangan itu kadang server suka down gitu. Oke. Kemudian ketergantungan pada server. Nah, ini tuh karena tadi itu cuma layanannya itu terpusat pada satu server, ketika servernya down itu akan mengganggu jaringan di sekitarnya. Kemudian kompleksitas yang tinggi. Nah, karena kompleksitas yang tinggi ini, kita juga membutuhkan seseorang yang bekerja sebagai admin server, yang dimana itu juga mengeluarkan biaya lagi untuk membayarnya. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin barangkali jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian yang masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas karena saya juga masih belajar dalam berbicara. Sekian, terima kasih.